Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Umat sekalian, ikhwah dan umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia yang sangat besar kepada kita semuanya. Yakni nikmatul iman, ini yang pertama kali. Kemudian yang kedua adalah juga masih diberi nikmat waktu luang dan kesempatan untuk menambah ilmu kita. Karena ketahuilah bahwasanya ilmu ini sangat utama, bahkan Allah Subhanahu wa taala bagaimana di ayat yang saya bacakan tadi, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu dengan beberapa derajat. Dilebihkan orang-orang beriman dan berilmu dilebihkan atas yang lainnya. Maka ini tersirat untuk menambah motivasi kita untuk menuntut ilmu. Siapapun kita, apapun profesi kita, terutama ilmu-ilmu agama. Demikian juga Nabi kita SAW bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Nah, ini juga menjadikan motivasi kita untuk giat menuntut ilmu, mengaji, menghadiri majelis-majelis ilmu, ataupun dengan membaca kitab-kitab ulama, yaitu dalam rangka untuk mencari ilmu. Dalam rangka untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena balasannya adalah Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga, atau Allah akan menjadikan dia berjalan menuju, yakni melakukan amal-amalan menuju surga. Dan surga adalah tempat terakhir yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tentu semua kita ingin dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah supaya dimudahkan itu apa? Mau menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Menempuh jalan secara konkret ya berjalan menuju majelis ilmu, atau juga bisa bagaimana yakni untuk berusaha untuk mendapatkan ilmu, termasuk dengan banyak membaca dan menelaah kitab-kitab berkaitan dengan masalah ilmu ini. Demikian juga hadis yang lain, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan pada diri orang itu, maka yufaqihu fid din, maka niscaya Allah akan memahamkan orang itu dalam urusan agamanya. Ini penting. Di sini juga tersirat apa? Bahwasanya yang bisa memahamkan orang itu dalam agama bukan ustadz, bukan guru kita, bukan manusia, akan tapi apa? Allah Ta'ala. Maka mintalah kefahaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang ustadz atau guru ini hanya menyampaikan, membantu.
Akan tetapi yang bisa memahamkan kita faham apa enggak, di situ adalah ya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang, maka pasti Allah akan memahamkan orang itu dalam urusan agamanya. Difahamkan dalam urusan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Maka ini menata niat. Ketika semacam itu maka kita menata niat, meluruskan niat. Bahwa saya mencari ilmu dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, untuk menghilangkan ketidaktahuan kita dari diri kita dan juga nanti dari orang lain tentang masalah agama ini, dan juga untuk mengukuhkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Demikian juga hendaknya kita semua sebagai penuntut ilmu, karena yang memahamkan urusan agama ini Allah, maka kuatkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Tidak bisa mengandalkan kecerdasan kepandaian kita saja, tapi itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kuatkan hubungan dengan Allah, banyak berdoa kepada Allah. Maka Allah nanti akan memahamkan kita dan dalam masalah agamanya. Allahumma faqihna fid din. 6. Emas sekalian dari Allah Subhanahu wa taala dan juga emas sekalian, pembahasan kita mulai dengan masalah hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus ditunaikan oleh umatnya. Nanti di antaranya adalah termasuk nanti ada mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu kita akan sebutkan beberapa hal yang menjadi hak Nabi. Ketika kita bicara hak Nabi, maka hak Nabi yang wajib ditunaikan oleh umatnya. Sebelum itu kita hendaknya ketahui bahwasanya di sana juga ada hak Allah dan hak Rasul. Maka seorang hamba hendaknya mengetahui hak Allah. Kalau kita bicara hak dan kewajiban, maka hendaknya kita mengerti hak Allah dan hak Rasul. Hak Allah, kalau kita tanya, apa sih hak Allah yang wajib kita tunaikan? Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba ini. Jangan kita bicara hak antara kita dengan manusia, ada hak, mana hak saya, hak dan kewajiban, tetapi hak Allah tidak mengetahuinya. Ketahuilah bahwasanya hak Allah yaitu apa? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba ini adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu kita beribadah kepada Allah. Hendaknya kita semua beribadah kepada Allah, seorang hamba ini beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini beribadah, menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Ini hak Allah yang wajib ditunaikan oleh semua hamba. Kemudian berikutnya adalah tadi hak Nabi. Ketahuilah bahwasanya orang yang paling termasuk banyak berjasa dan termasuk juga karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita ada diutusnya Rasul SAW kepada umat ini. Kita bisa mengetahui hal-hal yang baik. Kita bisa mengerti mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Itu karena apa? Adanya Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sampainya ajaran Rasul kepada kita. Maka hendaknya kita mengetahui hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tunaikan. Ketahuilah di antara hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus ditunaikan oleh umat ini, termasuk kita. Yang pertama yaitu al-iman shadiq bihi sallallahu alaihi wasallam wa tasdiqu fima atabihi. Yaitu beriman dengan keimanan yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan semua apa yang beliau bawa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa aminu billahi wa rasulihi
wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, wan nur, ya, dan Al-Quran yang kami turunkan, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Maka ini beriman kepada Allah dan Rasul diperintahkan oleh Ta'ala. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf, fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, seorang Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, wattabi'uhu, dan ikutilah ia, itibaklah kepadanya, kepada Rasul, la'allakum tahtadun. Di sini Allah menyebutkan la'allakum tahtadun, agar kalian itu mendapatkan hidayah, petunjuk. Ingin mendapat petunjuk, itibaklah kepada Rasul, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat ini jelas ini apa? Perintah untuk beriman kepada Allah dan juga Rasul tadi. Beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di ayat yang ketiga Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasul-Nya, maka Allah akan memberikan kepada kalian kiflaini min rahmatih. Ini berdua bagian dari rahmatnya. Wa yaj'alakum, dan niscaya Allah akan menjadikan untuk kalian nuron, cahaya. Akan memberikan untuk kalian cahaya, tamsuna bihi, cahaya yang dengan cahaya itu kalian bisa berjalan. Namanya cahaya. Ketika orang enggak mendapat cahaya, kegelapan. Orang ketika dalam kegelapan bingung berjalan. Tapi Allah akan memberikan pada kalian apa? Cahaya. Dan tidak hanya itu, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ini beriman kepada Rasul-Nya. Perintahkan. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, ayat yang keempat, wa man lam yu'min billah wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, fa inna a'tadna, maka sesungguhnya kami telah nyiapkan, kami siapkan untuk orang-orang kafir, ya, karena enggak beriman kepada Allah dan Rasul berarti kafir. Untuk orang-orang yang kafir, sa'ira, api yang menyala-nyala. Ini ancamannya. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Rawi Muslim. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada sembahyang hak disembah kecuali Allah, dan hingga mereka beriman kepadaku, wa bima ji'tu bihi, dan dengan ajaran yang aku bawa. Nah, apa kemudian makna beriman kepadanya? Permasalahannya sekarang. Setelah kita tahu ternyata di antara hak Nabi adalah kita beriman kepadanya. Nah, apa makna beriman kepadanya? Beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu tasdiqu nubuwatihi, membenarkan kenabian beliau.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini telah mengutusnya untuk seluruh manusia. Seluruh umat, seluruh manusia. Termasuk meliputi apa? Jin dan manusia. Demikian juga wa tasdiquhu fi jami'i ma ja'a bihi wa qalahu, dan membenarkan beliau di dalam semua apa yang beliau bawa, ajaran yang beliau bawa, membenarkannya. Mengingat itu benar. Membenarkan. Termasuk nanti enggak hanya oh ya aku benar percaya, hanya itu tidak. Tetapi apa? Karena dia meyakini dan membenarkan, maka ya dia menerima. Kemudian nanti ujungnya juga mengamalkan. Kalau sudah itu membenarkan tapi enggak mau menerima, ya berarti enggak membenarkan. Membenarkan menerima tapi enggak ngamalkan, berarti enggak benar-benar membenarkan. Ini berkaitan. Naam. Demikian juga ada kecocokan antara zahir dan batinnya. Yakni hatinya membenarkan itu dan sesuai dengan lisannya. Lisannya pun mengatakan demikian. Bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Utusan Allah. Maka di situ antara hati dan lisan ini sesuai. Bukan lisannya ngomong begitu tetapi hatinya tidak. Kemudian ketika hati meyakini itu, lisan mengucapkan demikian, contohnya bersyahadat, ya kan? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti menyaksikan itu, bersaksi atas hal demikian, maka yang ketiga harus diamalkan di dalam perbuatannya, yakni mengamalkan ajaran yang beliau bawa. Maka ketika demikian sempurnalah keimanan kepada Rasul SAW. Karena kita tahu iman itu ada berapa unsur iman itu. Iman itu apa sih iman? Diyakini dalam hati, ucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Nah ini iman. Demikian juga termasuk iman kepada Rasul SAW. Maka insya Allah bisa kita pahami ini. Kemudian hak yang kedua, wujubu ta'atihi sallallahu alaihi wasallam wal hadar min maksiatih. Yani wajibnya untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak berlaku maksiat kepadanya. Tidak berlaku maksiat kepadanya. Jadi ketika beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan beliau dalam apa yang beliau bawa, dalam ajaran beliau bawa, itu adalah wajib, maka demikian juga wajib untuk mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu termasuk yakni ajaran yang beliau bawa. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan ini, wahai orang-orang yang beriman. Ketika kita baca ayat, perhatikan, ketika kita baca ayat Al-Quran, setelah membaca ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan sejenak. Setelah itu mungkin beberapa perintah yang harus segera kita tunaikan, atau mungkin larangan yang harus kita jauhi. Ini diantara ini kaidah yang bagus kita yang baca ayat. Nah, ketika ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tentu ini meliputi laki-laki dan perempuan. Maka perhatikan setelahnya. Perhatikan di ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berpaling darinya. Wa antum tasma'un, sedang kamu itu mendengar. Kamu mendengar.
Nah, ini. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang diberikan oleh Rasul maka ambillah, dan apapun yang dilarang maka fantahu, jauhilah, maka tinggalkanlah. Ini ayat. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang mukhalafah, yang menyelisih perintah Rasul, hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, itu takut, khawatir akan ditimpa fitnah, suatu fitnah. Fitnah di sini maksudnya apa? Kekufuran di hatinya, keraguan-raguan, kemunafikan. Au yusibahum adzabun alim, atau hendaknya dia takut akan ditimpa azab yang pedih. Azab yang pedih. Dalam surat An-Nur. Maka ini tahdzir, peringatan. Jangan sampai orang itu mukhalafah, menyelisih perintah Rasul. Rasul memerintahkan demikian tapi dia melakukan yang lain. Nah, ini hati-hati. Ketika ini dilakukan, pasti nanti di hatinya ada sesuatu. Ketika sunnah misalkan diperintahkan ini, suatu ajaran Rasul, dia tinggalkan. Mesti yang ada adalah enggak suka dengan sunnah. Sehingga cinta dengan kebalikannya. Ketika orang itu mukhalafah, menyelisih perintah Rasul, maka akhirnya apa? Tidak suka dengan yang diperintahkan, suka dan senang dengan yang dilarang. Bahaya ini. Nah, ini hendaknya jangan sampai mukhalafah, menyelisih perintah Rasulullah SAW. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan ketaatan kepada Rasul ini. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu wa yudkhilhu naran khalidan fiha walau adzabun muhin. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya pasti Allah akan memasukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah kemenangan yang agung, kesuksesan yang agung. Al-Fawzul Azim. Al-Fawz sebetulnya maknanya Al-Fawz itu adalah orang itu diselamatkan dari yang ditakuti dan bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Yang ditakuti neraka, diselamatkan dari neraka, dimasukkan dalam surga. Ini hakikat kesuksesan. Hakikat kemenangan, keberhasilan. Itu apa? Bukan hanya mendapatkan dunia. Mendapatkan misalkan bisa kerjaan yang mapan, gaji yang banyak, tidak. Tapi itu dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari neraka. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka ini wajibnya kita untuk taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan banyak ayat-ayat semacam ini. Maka dia setelahnya kebalikannya, wa may ya'sillaha, dan barang siapa yang berlaku maksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, wa rasulahu, dan juga terhadap Rasulnya, dan dia melampaui batas-batas yang telah ditetapkan, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Khalidan fiha, ia kekal di dalamnya. Walahu adzabum muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Ini Al-Quran, maka jadi petunjuk bagi kita. Maka Al-Quran ini menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang petunjuk. Karena jelas ini rambu-rambunya. Kamu mau masuk surga, ini jalannya. Kamu masuk neraka, ini jalannya. Kamu milih yang mana? Tinggal pilihannya di masing-masing.
Nah, perhatikan lagi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yani man atau ani faqat atau Allah, wa man asani faqat asallah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Siapa saja yang taat kepadaku, maka sungguh ia taat kepada Allah. Dan siapa saja yang berlaku maksiat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah berlaku maksiat kepada Allah. Dari sini menegaskan siapa saja yang taat kepada Rasul SAW, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Dan sebaliknya barang siapa yang tidak taat kepada Rasul, walaupun dia mengaku taat kepada Allah, dia sesungguhnya telah berlaku maksiat kepada Allah. Demikian juga umat sekalian dan ikhwas sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku nanti akan masuk ke dalam surga. Enak kan? Jadi umat Rasul dijamin semua umatku nanti akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Kecuali tidak mau. Loh, masa ada suruh masuk surga enggak mau? Maka qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah, siapa yang enggan untuk masuk ke dalam surga? Qala man atau ali dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Maka beliau menjawab, siapa saja, man ini siapa saja. Nah, Rasul tidak menyebutkan nama-nama. Man atau ani, siapa saja yang taat kepadaku, ia akan masuk ke dalam surga. Dan siapa saja yang berlaku maksiat kepadaku, tidak mau taat kepadaku, faqad aba, maka sungguh dia adalah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Simple, sederhana. Siapa saja, walaupun lisannya kalau ditanya siapa yang ingin masuk ke dalam neraka? Ada yang angkat tangan? Ya enggak mau lah. Enggak ada. Di belakang ada yang ingin masuk neraka? Enggak mau, Ustaz. Semua ingin masuk surga. Tetapi ingat, jawabannya tidak di lisan ini, tetapi di lisan iya, hati dan amalan. Taat enggak kepada Nabi, berlaku maksiat kepada Nabi. Nabi memerintahkan demikian hanya karena nafsunya, jiwanya enggak senang, enggak. Apa ini? Enggak mau aku. Ini. Kenapa? Karena enggak cocok dengan hatinya. Dia berlaku maksiat. Nah, hati-hati. Jadi barang siapa yang laku maksiat kepada Rasul, maksiat itu pasti menentang, enggak taat. Maka ia berarti orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Berarti masuk neraka. Jadi kaitannya dengan ayat hadis sama. Maka di sini ketaatan kepada Allah dan Rasul ini ketaatan yang mutlak. Enggak usah ditawar, ntar dulu. Misalkan, ini saya untung enggak ini? Cocok enggak dengan kemauan saya nih misalkan? Enggak boleh gitu. Kalau cocok ditaati, kalau enggak. Atau dipilih-pilih. Ajaran Nabi dipilih-pilih. Yang cocok dengan diri kita diambil, kalau enggak. Maka jangan. Maka ingatlah. Kalau kita ingat bahwasanya ujungnya manusia itu kemana sih gitu kan. Ini akan mudah untuk mau taat gitu. Ujungnya kita kemana? Maunya kita, keinginannya kemana? Mau rumah yang mewah? Tempat yang enak tentunya kan itu. Intinya apa? Bukan di dunia, di akhirat. Semua kita tentu menginginkan surga. Maka di sini juga ketika disebutkan semacam tadi kayak kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Maka tentu yang memang harus ada yakin di benak kita itu ada surga. Keyakinan kepada adanya surga. Kalau orang itu enggak meyakini adanya surga, adanya neraka, disebutkan surga juga enggak ngefek.
Enggak ada keinginan ke situ. Makanya kita imani. Karena mengimani ada yang surga dan juga neraka, ini ada bagian daripada al-iman bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Ketika enggak mengimani dengan ada surga dan neraka, bisa kufur, kafir. Maka ini kita merasakan pentingnya iman itu di sini sebetulnya. Ya tadi iman itu apa sih iman? Ya kaitkan kalau kita bicara iman, itu kaitkan adalah diyakini dalam hati, ucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Jadi keyakinan kita itu yang menggerakkan kita untuk beramal. Kenapa Anda melakukan ini? Karena ini perintah Allah dan Rasul. Karena saya ingin masuk surga. Selesai. Kok kamu mau sih melakukan begitu-begitu? Nanti akan kau dikembangkan semacam itu. Seorang istri misalkan harus taat kepada suaminya, pada suaminya ya begitu-begitu aja misalkan. Tapi ini suaminya misalkan. Kenapa kok kamu mau sih taat dengan suami kok begitu aja? Kok mau kamu? Tidak semata-mata takut kepada suaminya, tapi karena takut kepada Allah dan ingin taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena harus memperhatikan demikian. Ini penting. Sehingga semua ketika itu yang sudah ada, maka kita nggak peduli omongan manusia ini atau itu. Yang penting kita amalkan itu karena apa? Karena Allah memerintahkan demikian, Rasul memerintahkan demikian. Nggak peduli dengan orang. Yang penting karena aku ingin masuk ke dalam surga. Ini terutama juga kaum termasuk ini apa? Kaum wanita. Yang kadang wanita ini mengukur itu dengan apa? Perasaan. Nek perasaan ini seneng ya wis dilakoni, cowok seneng wis cuek ae apa nanti urusan belakang. Yang penting seneng enak kerjakan. Ketika enggak seneng kadang berat. Enggak seneng dulu dengan seseorang dengan apa? Enggak dilihat apakah itu benar apa enggak ini. Apakah kita termasuk berlaku maksiat kepada Rasul apa tidak? Jadi kalaulah kita lakukan itu kenapa? Karena saya ingin taat kepada Allah dan Rasul. Karena ini perintah Allah, perintah Rasul akan mudah. Kenapa? Ingin masuk surga. Takut kalau kita nggak mau taat kepada Rasul, berlaku maksiat kepada Rasul nanti nggak masuk surga. Apalah gunanya hidup enak misalkan di dunia enak, bahkan mulai kecil sampai besar sampai tua bahkan mungkin enak terus hidupnya. Tapi ujung-ujungnya masuk neraka, tidak ada kenikmatan ketika ujungnya adalah siksaan. Naudzubillah min dzalik. Ya, kayak ini diperhatikan. Insyaallah ketika kita ini ujungnya surga, motivasi. Ya, jadi di sini tidak hanya mengukur apa nafsu kita. Kemudian yang ketiga, adalah itiba'uhu sallallahu alaihi wasallam wa ittihaduhu qudwatan fi jami'il umur wal iqtida' bihadyihi, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, contoh, suri tauladan di dalam semua urusan. Wal iqtida' bihadyihi, dan juga mencontoh ini apa? Mengikuti ajaran dan petunjuknya. Itu yang ketiga. Qala ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat-ayat begini insyaallah hafal dan harus dihafal. Ayat-ayat begini. Karena untuk apa? Untuk meyakinkan kita, untuk motivasi kita. Ini soal Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha,
katakanlah jika kamu sekalian itu memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, itibaklah kepadaku, kepada Rasul. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ucapan ini harus ditunjukkan dengan bukti, pengakuan, contoh. Ayat ini menegaskan apa? Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu sekali cinta kepada Allah. Jadi ketika orang-orang itu pada mengaku cinta kepada Allah, maka ayat ini disebutkan ayat mihnah juga. Ketika semua orang mengatakan cinta kepada Allah, kalian cinta kepada Allah? Iya. A, B, C, semua mengaku cinta kepada Allah. Maka diturunkan ayat ini. Maka Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat ini adalah hakimah. Sebagai apa? Hakim. Memberi keputusan bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengaku cinta dan ia tidak mau mengikuti Rasulullah, tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia dusta di dalam omongannya. Di dalam omongannya. Ini. Dia adalah dusta di dalam ucapannya. Sampai dia mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat tadi jadi bukti cinta kepada Allah, ittiba kepada Rasul. Dan kalau orang sudah ittiba kepada Rasul, mau ittiba mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dia dapat? Apa? Dicintai oleh Allah. Besar mana nilainya? Cintanya seorang hamba kepada Allah dan cintanya Allah kepada seorang hamba. Kira-kira besar mana? Cintanya Allah kepada seorang hamba. Maka orang-orang bijak mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Bukanlah suatu perkara yang besar ketika kamu itu mengatakan cinta. Akan tapi perkara yang besar, nilai yang besar ada ketika kamu itu dicintai. Semua orang bisa mengatakan cinta pada, tapi nggak semua orang dicintainya. Nah, supaya Anda dicintai, supaya kita dicintai oleh Allah, diantaranya apa ini syaratnya? Ittiba Rasul. Dan ittiba Rasul sebagai cinta, bukti cinta kita kepada Allah. Masya Allah. Jadi Allah itu memang maha pencurah kasih sayang ya, memberikan balasan mesti lebih baik daripada apa yang telah kita lakukan. Dan tidak hanya itu, tidak hanya dicintai oleh Allah, apalagi tadi wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masih enggak mau ittiba Rasul? Dicintai oleh Allah, diampuni dosa-dosanya. Maka wajib kita untuk berjalan di atas ajaran Rasul. Dan untuk iltizam, berpegang teguh kepada ini apa? Sunnah Rasulullah. Sunnah ini ajaran. Sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai menyelisihinya, menentangnya. Rasulullah SAW juga bersabda, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, ajaranku, falaysa minni, maka ia bukan termasuk golonganku. Maka bagaimana orang mengaku senang Rasul, cinta Rasul, tapi dia benci terhadap sunnahnya? Maka tentu ini tidak benar. Dia orang yang barang siapa yang membenci sunnah Rasulullah, maka dia bukan termasuk golongan Rasulullah SAW. Yang keempat. Sebelum keempat. Yang pertama tadi apa?
Yang pertama apa? Hak Rasul itu apa yang harus kita tunaikan? Yang pertama beriman. Yang kedua apa tadi? Mentaati Rasul. Yang ketiga ittiba. Ittiba itu maksudnya apa sih? Ittiba mengikuti. Nah, mengikuti ajaran Rasulullah, petunjuk Rasulullah SAW. Yang keempat, yakni mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam aktsar minal ahli wal walad wal walid wan nasi ajmain. Yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang lebih besar daripada yakni apa? Orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin." Katakanlah, jika abaukum, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian usahakan, dan bisnis yang kalian khawatir, yakni kasadah, kerugiannya, dan tempat-tempat atau rumah-rumah yang kalian senangi, yang kalian ridhoi, itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada jihad fisabilihi di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah. Ya, sama. Maka tunggulah. Masa kehancurannya, tunggulah hingga Allah mendatangkan ini apa? Urusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Demikian juga dari Anas bin Malik dalam berkata, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Apakah boleh kita cinta anak, cinta istri, cinta suami? Boleh. Terus aplikasinya bagaimana ini? Jadi ketika dalam hal yang bersamaan kita harus memilih, misal memilih, dia kan diinginkan oleh istri dan ini diinginkan oleh Rasul. Kok ini bertentangan? Ya, kalau sejalan ya nggak masalah, ya kan? Bertentangan, mana yang didulukan ini? Ini yang maksudnya. Istri menginginkan sesuatu tapi nggak diinginkan oleh Rasul, misalkan. Ya udah. Ia cinta istrinya tapi lebih cinta pada Rasul. Ini nggak boleh oleh Rasul. Maksiat, mengandung maksiat. Nggak usah yang milih yang diperintahkan oleh Rasul. Tidak sebaliknya. Demi cintaku kepadamu. Wah. Jadi memang begitu nanti. Orang yang cinta mesti akan
taat. Jadi cinta kok nggak taat? Jadi nggak cinta. Cintanya gombal. Kalau nggak taat. Tetapi ketaatan kepada selain Allah dan Rasul itu ketaatan tidak mutlak. Perhatikan. Ketika itu sesuai dengan Allah dan Rasulnya, bolehlah. Tetapi ketika mengandung maksiat kepada Allah tidak boleh. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal yang mengandung maksiat kepada sang khaliq, kepada Allah Ta'ala. Nah itu maksudnya. Jadi belum kita diperintahkan mencintai anak-anak kita, mencintai istri, termasuk suaminya, semacam itu. Tetapi kecintaan kepada Rasul harus lebih. Bahkan kepada dirinya sendiri. Nanti kita sebutkan sini. Dan ketahuilah bahwasanya di antara balasan orang yang cinta kepada Rasul ya dia akan bersama Rasul di dalam surga. Ada seorang bertanya kepada Rasul tentang hari kiamat. Orang ini bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Kemudian Nabi mengatakan, ma'adatalah, loh, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat itu? Apa yang telah kamu siapkan? Qala ya Rasulullah, ma'adatulaha kabira salatin wala siyamin wala sodakotin walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Jawabannya singkat. Qala fa anta ma'aman akhbabta. Rawahu Bukhari wa Muslim. Masya Allah. Ya, orang ini, ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan untuk itu berupa kabiro sholatin, maksudnya sholat yang banyak atau yang besar, puasa yang yaitu besarnya sholat, puasa dan sedekah. Akan tetapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan, anta ma'aman akhbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, siapa yang Anda cintai? Maka orang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Rawahu Bukhari dan Muslim. Demikian juga tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari semuanya kecuali dari diriku. Kecuali dari jiwaku, dari diriku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, tidak ya Umar, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu. Faqala lahu Umar, maka Umar mengatakan kepada Rasul SAW, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Rawal Bukhari. Akhirnya Umar mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu, sesungguhnya sekarang demi Allah engkau lebih aku cintai daripada diriku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sekaranglah wahai Umar. Barulah sekarang wahai Umar. Ini Rawahu Bukhari. Jadi kamu benar. Nah, demikian. Ini memang demikianlah harus diupayakan. Intinya apa? Ketika Nabi mengamalkan demikian, terus nafsu kita, ini kan buktinya begitu. Nafsu kita nggak ingin, maka pilihan mana? Bahwasanya kecintaan kepada Nabi harus lebih besar daripada cintanya bahkan kepada dirinya sendiri. Aku tahu sih sebetulnya yang sunnah itu begini, Nabi menyuruh demikian, tapi hatiku sih kurang iso. Jiwaku sih berat. Baik laki-laki itu perempuan.
semuanya. Apalagi para perempuan ya, sama. Kadang-kadang saya tahu itu benar, tapi aku nggak bisa ini. Nah, tidak. Ingat, hidup di dunia kan sementara. Jadi lebih memudahkan nanti mikirnya begitu, nggak panjang kan hidup di dunia itu. Tidak masalah. Yang penting apa? Dicintai Allah dan Rasulnya. Yang penting kita nanti bisa masuk ke dalam surga. Ya, syaratnya kita telah sebutkan tadi, taat kepada Rasul. Rasul kita cintai daripada yang lainnya. Termasuk misalkan seorang istri harus taat kepada suaminya. Tetapi ternyata disuruh untuk hal yang mengandung maksiat. Mana yang lebih dia cintai? Nah ini. Ya, kembali kepada tadi, ketika disuruh oleh walaupun suami, tapi dalam hal maksiat ya jangan. Adapun nggak maksiat ya harus ditaati. Harus ditaati. Termasuk juga kalau dibalik. Suami menyuruh hal-hal yang seperti tidak mengandung maksiat, tetapi berat dirasa oleh istri. Berat dirasakan oleh istri, nggak mau. Mungkin apalagi ketika ada masalah. Ini hati-hati. Kadang-kadang kan wanita kadang-kadang ketika nggak suka ngambek wes, ngambek wes, motong wes, motong wes. Gak ngerakan suami ini wes, gak ngerakan, gak menghiraukan lah maksudnya. Wes, ngambeknya tadi. Misalkan. Nah ini nggak tambah menyelesaikan masalah. Lepas ngambek mari pun mati lah ya apa? Karena bahaya. Nah ini hati-hati. Harus ditundukkan nafsu kita itu. Nah ini salah. Aku harus, walaupun berat, tetapi karena dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, karena dia itu ingin taat kepada Rasul, karena Rasulullah memerintahkan demikian, maka beratnya hati ini bisa terasa ringan dan bisa mudah. Kenapa? Karena cintanya kepada Rasul. Saya sebenarnya berat melakukan ini, tetapi karena Rasulullah menyuruh, karena Allah menyuruh kita, karena Rasul menyuruh seorang istri harus taat kepada suami, maka aku lakukan. Kenapa? Jadi tidak semata-mata karena takut kepada suami, akan tetapi takut kepada Allah. Ini loh. Jadi insya Allah kalau pikiran kita ke sana, tidak berpikir jangka pendek, menuruti kemauan dan nafsu kita, maka insya Allah akan mudah. Dan ini penting, terutama ummahat sekalian. Maka pikirkan ke sana. Jadi saya kadang-kadang ketika ada misalkan orang mengadu ini banyak, ya ada saja mengadu urusan rumah tangga, urusan apa. Mungkin suami menginginkan demikian, istrinya demikian. Maka ya selama yang dimaui oleh suami tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengandung maksiat kepada Allah, ikuti aja. Demi apa? Karena menginginkan ridha Allah. Takut kalau berlaku maksiat kepada Nabi. Ketika ini perintah Nabi demikian kok kita tentang, berarti kan kita berlaku maksiat. Ketika berlaku maksiat, jadi maksiatnya bukan hanya kepada suami, tetapi ketika tidak taat dan maksiat kepada suami ini, ketika itu tidak dalam hal yang mengandung maksiat kepada Allah, kok kita nggak mau taat. Permasalahannya bukan hanya sekedar nanti nggak disukai suami, tetapi apa? Allah dan juga Rasul. Berarti kita berlaku maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita tahu orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul, berlaku maksiat kepada Allah dan Rasul, apa hukumannya? Neraka. Pikirnya itu Jadi inilah, insya Allah memudahkan kita. Enggak, aku lebih mencintai jadi apa? Rasul daripada diriku, daripada egoku. Jadi ini penting. Perhatikan, tadi Umar sampai begitu. Baik. Jam berapa? Jam 10 ya? Ya kan? Tutup aja habis ini. Jadi ini nanti berikutnya insya Allah kita akan mungkin lanjutkan berikutnya. Sebenarnya ini masih ada beberapa hal, tapi taib.
Itu gambarannya tadi. Jadi bahwasanya cinta kepada Rasul ini harus lebih Rasul harus lebih kita cintai daripada selainnya, dan kecintaan kepada Rasul menuntut dengan adanya tadi, jadi mengagungkan beliau, demikian juga ittiba kepada beliau, lebih mendahulukan pendapat beliau, sabda beliau atas ucapan siapapun dari makhluk ini, dan juga mengagungkan sunnah beliau, termasuk juga mentaati beliau, dan juga termasuk juga nanti mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, mencintai para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara mungkin sampai di sini. Jadi insyaallah, jadi ketika nanti ada waktu mungkin bisa dilanjutkan yang di lain waktu. Ini masih ada beberapa hal. Nah, mudah-mudahan ini kita paling nggak bisa ada bayangan, sudah ngerti bahwasanya demikianlah ini termasuk hak Rasul. Di antara hak Rasul masih ada beberapa lagi, tapi nanti insyaallah lain waktu, termasuk cinta kepada Rasul semacam tadi. Mudah-mudahan ketika banyak orang mengatakan cinta, dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, mengagungkan syariatnya, dan juga tadi menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi juga larangannya. Kita beribadah kepada Allah dengan syariat yang beliau bawa ini. Mudah-mudahan dengan demikian kita nanti dikumpulkan bersama Rasul dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Nah. Bismillah, afwan Ustaz, apakah termasuk kemunafikan jika kita mendakwai keluarga dengan mendengarkan pemikiran mereka dan pelan-pelan kita sampaikan larangan Allah dan Rasul untuk menghindari perdebatan konflik? Intinya Ana belum bisa tegas menyampaikan larangan tersebut, namun Ana tetap mengingkari apa yang mereka perbuat. Barakallahu fiik. Barakallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, kita di dalam berdakwah memang kita butuh mengetahui, pertama butuh ilmu ya. Dan ilmu termasuk ilmu mengetahui siapa yang kita dakwai. Ahwalul mukhatabin, ini juga perlu. Maka memang demikian, enggak langsung di-cut. Karena orang melakukan kesalahan kan macam-macam. Bisa jadi karena enggak ngerti. Anda sudah ngerti, Anda dulu ketika belum tahu juga mungkin begitu. Kita dulu belum tahu, sama saya dulu pernah begitu gitu kan. Karena proses. Kemudian Allah memberikan hidayah, kemudian dikenalkan dengan seseorang, kemudian mengerti, mendengarkan, dan ketika itu hidayah masuk, maka baru benar. Maka sekali lagi kita pelan-pelan di dalam mengajak orang. Dan ingat, mendakwai tidak berarti memvonis. Perhatikan ini ya. Bedakan antara mengajak dan menghakimi. Penting ini. Kita mengajak. Mengajak dengan tadi, dengarkan dulu apa, kenapa. Nah, kemudian dengan pelan-pelan. Tidak menghakimi, perhatikan. Mengajak. Karena dai lain mengajak. Dan sambil mendoakan. Dan memang insya Allah tidak mengapa begini. Jadi baguslah, sudah pelan-pelan, kemudian nanti pas apalagi kok keluarga, apalagi dengan orang tua. Keluarga macam-macam. Tingkatan yang paling dekat dengan kita orang tua. Hati-hati dengan orang tua. Hati-hati maksudnya apa? Begitu pulang ngaji, ini syirik, ini bid'ah musyrik, gini. Waduh, rame orangnya. Berarti ibu musyrik ya, bapak musyrik. Udah, kamu keluar udah lah. Kadang-kadang itu bahaya. Aduh, kita. Jadi kenapa?
Insya Allah kalau pelan-pelan dengan huluk, dengan akhlak, adab, insya Allah ya, ini bisa. Misalkan orang nggak pernah bantu, nggak pernah apa, tiba-tiba datang langsung ngomong gini, pergi lagi, nah ini, apalagi pas ketika itu sedang ada masalah, misalkan hubungan kurang bagus. Nah ini, maka intinya ketika kita melihat kemungkaran tetap man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ataful iman. Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan langsung perbuatan. Misalkan seorang kepala rumah tangga, dia kekuasaan, ada kemungkaran, tidak sudah buang dengan perbuatan langsung. Ini ketika nggak mampu, maka dengan lisan. Ketika lisan saja juga nggak mampu, ngomong juga nggak mampu, maka dengan hati tadi. Hatinya mengingkari, hatinya tidak setuju. Dan itu selemah-lemah iman. Dan tetap gabungkan antara usaha berdakwah, mendakwai dan berdoa. Gabungkan antara ini. Nah, jadi insya Allah, jadi memang terus, pelan-pelan. Ketika kita sampaikan, kadang-kadang begini, kita sudah menyampaikan berapa kali? Sekali. Kurang. Sudah disampaikan tapi nggak paham yang disampaikan. Yang diberitahu itu nggak paham. Maka ini juga butuh tahapan dan kesabaran. Tetap sampaikan. Tetap disampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Baik, ada lagi? Tapi kalau nggak ada, nggak usah bertanya lagi lah ya, cukup aja. Saya itu nggak suka minta masalah ya kan. Insya Allah nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah. Jangan mencari-cari masalah. Dan mudah-mudahan yang penting ini difahami. Dan sekali lagi, umat dan ikhwat sekalian, iman kita itu naik turun. Maka kita tetap perlu untuk menuntut ilmu. Walaupun ilmu itu mungkin dalil itu sudah pernah kita dengarkan bahkan berkali-kali, dan itulah mengaji. Ketika kita sudah lama nggak ngaji atau merasa sudah paham, bahaya, karena nanti akan bisa iman turun nanti kan. Ketika iman turun ya tadi lupa, begitu ngaji ingat lagi. Maka ini penting, iman itu naik turun, dan naik dengan ketaatan, turun dengan maksiat. Iman akan kuat dengan ilmu. Maka ini tetap terus, mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita untuk bisa istiqomah di dalam terus menuntut dan ilmu-ilmu syar'i tentang Al-Quran dan Sunnah, dan juga tentang sunnah-sunnah atau ajaran-ajaran Rasulullah SAW, supaya kita bisa mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada benar itu dari Allah, apabila ada salah dan khilaf saya mohon maaf. Semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.